Pemain yang bisa digayat AC Milan usai jual mahal Mike Maignan ke Man United. Kiper AC Milan yakni Mike Maignan sempat menjadi komoditas panas yang diminati sejumlah klub top Eropa seperti Chelsea dan Bayern Munchen. Terbaru, Mike Maignan tengah berada dalam radar incaran Manchester United setelah Foot Mercato mengabarkan Erik ten Hag kurang yakin dengan penampilan Andre Onana. Pakar transfer ternama asal Italia yakni Fabrizio Romano pun sampai memberikan update terbaru mengenai kebenaran kabar bahwa Man United ikut mengincar Mike Maignan. Hanya saja, Fabrizio Romano membantah kabar burung tersebut bahwa sang peraih 20 gelar Liga Inggris itu ingin mengganti Onana dengan Maignan. Meski begitu, jika Man United memberikan penawaran besar, AC Milan bisa saja melepasnya ke setan merah. Tak ayal uang hasil penjualannya itu bisa dipakai untuk memboyong sederet pemain. Lantas, siapa saja mereka? Jonathan David. Alih-alih mendatangkan kiper baru dengan harga mahal, AC Milan diyakini akan menggunakan hasil penjualan Maignan yang bisa mencapai triliunan itu untuk memboyong Jonathan David. AC Milan bisa menjadikan Jonathan David sebagai marquee playernya demi bisa mendapatkan pengganti sepadan untuk Olivier Giroud. Diketahui David sendiri punya harga fantastis yakni 60 juta euro. Andai Maignan bisa dijual dengan 80 juta euro, maka hasil penjualannya jelas akan dialihkan ke penyerang Lille itu. Santiago Gimenez. Tak hanya Jonathan David, AC Milan juga memiliki nama Santiago Gimenez dalam daftar penyerang incarannya untuk menjadi suksesor Olivier Giroud. Santiago Gimenez saat ini menjadi salah satu penyerang muda top di Eropa berkat penampilannya di Feyenoord yang mampu mencetak 12 gol dari 8 laga musim ini dan mencetak 15 gol dari 21 laga musim lalu. Dengan harganya yang mencapai 40 juta euro, banyak klub yang mengincarnya. AC Milan pun bisa menggunakan mahar hasil penjualan Maignan untuk mencuri start dan merekrutnya terlebih dahulu. Ton Koopmeiners. Tak hanya lini serang saja, AC Milan juga ingin memperkuat sektor tengah dan akan mencoba mengalihkan dana penjualan Maignan untuk memboyong Ton Koopmeiners. Sejak bergabung Atalanta, Koopmeiners tampil solid dan menjadi salah satu gelandang terbaik di Liga Italia. Musim ini saja dirinya sudah menyumbangkan 2 gol dan 2 assist dari 8 laga. Dengan harganya yang berkisaran 30 juta euro, AC Milan bakal memaksimalkan dana penjualan Maignan untuknya. Apalagi Rossoneri punya hubungan apik dengan Atalanta soal transfer pemain. AC Milan kalahkan Real Madrid dan Barcelona untuk datangkan Matija Popovic. Dalam bursa transfer Januari ini, AC Milan berhasil meraih penguatan pertama mereka dengan mendatangkan seorang striker andal dari Serbia, yakni Matija Popovic yang kini bermain untuk Partizan Belgrade. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, manajemen Milan telah mencapai kesepakatan mengenai persyaratan pribadi dengan Popovic. Hal ini akan memuluskan kedatangannya ke San Siro dengan status bebas transfer pada musim dingin ini, mengingat kontrak sang pemain yang akan segera berakhir pada 31 Desember. Kedatangan Popovic ke Milan tinggal menunggu pembicaraan detail, namun kesepakatan inti telah terjalin. Sang penyerang berusia 18 tahun ini dijadwalkan tiba di Italia mulai tanggal 8 Januari mendatang untuk menjalani proses pemeriksaan medis rutin dan menandatangani kontrak dengan Rossoneri. Kesepakatan yang telah dipetakan dengan Popovic akan membawanya berseragam Milan hingga Juni 2028 dengan durasi kontrak selama 4,5 tahun ke depan.
Tim Merah Hitam Milan melihat potensi luar biasa dalam talenta muda ini dan berencana segera menyatukannya dalam latihan bersama tim utama. Popovic dikenal karena kemampuan driblingnya yang mengagumkan, kecepatan yang memukau, postur fisik yang impresif, yakni tinggi 195 cm, serta kreativitas dan fleksibilitas dalam permainan di berbagai posisi di lini depan. Penampilannya bersama tim nasional Serbia pada Euro U17 bulan Mei lalu menunjukkan kepiawaiannya dengan mencatatkan 3 assist, termasuk dalam kemenangan melawan Italia dengan skor 2-1 dan hasil imbang 1-1 melawan Spanyol. Bukanlah kejutan jika bakat besar yang dimiliki Partizan ini juga menarik perhatian klub-klub top Eropa seperti Real Madrid, Juventus, dan Barcelona, termasuk sejumlah klub Italia dan internasional lainnya. Meskipun Barcelona juga berupaya keras untuk merekrutnya dengan mengirim utusan langsung ke Belgrade, namun usaha mereka tidak membuahkan hasil. Dengan demikian, Popovic segera akan memperkuat lini serang Rossoneri berkat kerja keras Theo Furlani, Moncada, dan Di Ottavio yang berhasil membawa talenta berpotensi ini ke San Siro. Perubahan taktis yang perlu dipertimbangkan Pioli musim ini. AC Milan menorehkan kemenangan krusial 3-1 melawan Frosinone di San Siro. Namun, kendati hasil positif itu, langkah drastis diperlukan guna menjaga posisi Stefano Pioli dan memperbaiki performa klub di musim ini. Krisis sedang melanda Rossoneri dengan berbagai cedera dan performa buruk. Meskipun posisi ketiga mereka di klasemen Serie A nampak mengindikasikan sebaliknya. Meski begitu, perlu dicatat bahwa terpilihnya Milan di posisi Liga Champions dan hasrat mereka untuk meraih sukses lebih dari sekedar hasil yang memadai di panggung Eropa menandai perkembangan pesat klub ini dalam beberapa musim terakhir. Pujian Pioli's on fire yang biasa bergema di San Siro sebelum pertandingan kini telah redup karena kritik terhadap manajemen taktisnya dan perhatian atas pengelolaan beban pemain telah meroket. Kritik ini pada dasarnya tampak valid. Namun, satu hal yang tak bisa disalahkan dari Pioli adalah kemampuannya beradaptasi dan keberaniannya mencoba hal baru saat situasi sulit menghadang. Pelatih berusia 58 tahun ini sudah terbiasa dengan tekanan semacam ini selama 4 tahun masa kepemimpinannya. Dan sekali lagi, satu-satunya pilihan adalah menemukan formula taktis baru untuk memaksimalkan skuad yang kini berada di ambang kelelahan. Jika Pioli berharap menghindari pemecatan dan mencegah Milan semakin terpuruk di klasemen Serie A, ada perubahan taktis yang harus dia pertimbangkan serius. Kembali ke formasi 3-4-2-1. Pada 2 musim awal kepemimpinannya, Pioli mulai mengusung formasi 3 back, terutama dalam penguasaan bola. Salah satu contohnya adalah pada pertandingan melawan Lecce pada 20 Oktober 2019 yang berakhir imbang 2-2 yang menandai penggunaan formasi 3+2. Struktur build-up 3-2 membutuhkan 3 back yang konsisten dengan 2 pemain di depan. Umumnya formasi ini diwujudkan dalam 3-4-3 atau 4-2-3-1 dengan salah satu back sayap bergeser. Pendekatan serupa diambil musim lalu setelah kekalahan memalukan 5-2 dari Sassuolo pada akhir Januari. Pengaturan 3-5-2 diperkenalkan dalam upaya menyesuaikan struktur tim yang membantu dalam perbaikan pertahanan, namun belum menunjukkan hasil yang konsisten. Variasi lain, yakni formasi 3-4-2-1, berhasil membantu Milan meraih kemenangan beruntun dan clean sheet setelah derby della Madonnina. Namun kekhawatiran terbesar adalah kurangnya bek tengah alami yang tersedia saat ini, dengan Fikayo Tomori sebagai pilihan utama satu-satunya yang tersedia.
Meski demikian, Theo Hernandez menunjukkan kemampuan yang baik dalam peran tersebut. Namun kekurangan opsi pemain menimbulkan kekhawatiran.